Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di Dunia Tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini masih sama ya, yaitu tanaman yang ada di perkarangan belakang rumah. Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut untuk video kali ini adalah tanaman kacang panjang saya sudah memasuki masa generatif. Nah, ini untuk kalau di sayur itu sudah waktunya dipetik, tapi ini saya bikin bibit teman-teman ya. Oke, jadi aktivitas hari ini saya ya itu akan menanam bayam hijau teman-teman. Ya, jadi saya tanam itu bukan dari biji ya, tapi sudah tumbuh seperti ini saya tanam teman-teman ya. Saya cabut, saya tanam. Ini adalah bayam cabut. Kalau teman-teman pasti sudah banyak yang tahu ya, di pasaran, di pasar-pasar itu banyak yang jual bayam cabut ini. Nah, ini saya tanam sendiri teman-teman di perkarangan 3x3 meter. Nah, saya lengkapi ya, sudah banyak sekali tanamannya. Kemarin ada tomat, kunyit, dan juga jahe. Sekarang saya tanam bayam hijau. Nah, karena saya mempunyai anak kecil ya teman-teman, jadi supaya apa, kecerdasannya bertambah untuk sering makan bayam itu ya teman-teman. Oke, jadi kalau ingin terutama bagi ibu-ibu ya, bagi ibu-ibu rumah tangga, kalau anaknya pingin tinggi ya, sering-seringlah kasih makan kangkung itu ya. Kalau ingin tinggi dan juga ingin cerdas, sering-seringlah makanan kangkung dan juga bayam itu ya teman-teman. Ini sebenarnya gini loh, makanan itu adalah obatnya teman-teman. Makanan itu adalah sumber kesehatan kita itu ya. Makanya jangan heran banyak penyakit-penyakit yang aneh-aneh itu karena dari makanan yang tidak sehat. Kenapa saya bilang tidak sehat? Karena banyak ya, contohnya sawi, maupun selada, maupun cabai ya. Itu kalau kita makan memang sehat teman-teman ya, tapi kalau menggunakan kimia ya tentunya tidak sehat, karena sudah teresidu oleh kimia. Sama seperti tanah teman-teman ya. Kenapa tanaman teman-teman maupun sahabat tani itu sering mengalami busuk akar, sering mengalami batang busuk, sering mengalami patek untuk cabai itu ya. Itu karena sebab apa? Tanahnya tidak sehat. Yang kita masukkan pada tanah juga tidak sehat teman-teman ya. Semua serba kimia. Jadi tanah kita sudah tidak sehat, sama seperti manusia ya. Kalau manusia sering memakan zat kimia ya tentunya banyak penyakit. Itu sama seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan untuk petani-petani ya, mulai saat ini sudah banyak yang sadar ya, mudah-mudahan. Kenapa permasalahan di lahan ataupun di perkebunan ya, banyak sekali masalah layu fusarium ataupun busuk akar, busuk batang. Itu karena memang tanahnya yang tidak sehat, bukan tanamannya ya. Memang ada tanaman yang kuat terhadap semua itu teman-teman ya. Semua masalah fusarium, busuk akar itu ada. Nah, itu kalau kita tahu ya bisa kita kembangkan lagi. Jangan kita panen buahnya kita jual, itu jangan teman-teman. Kita kembangkan lagi karena itu sudah kebal terhadap penyakit-penyakit itu. Jadi antibodinya tanaman itu sudah kuat teman-teman. Sama seperti manusia ya, tidak ada bedanya sebenarnya itu teman-teman ya. Oke, dari sini bisa diambil kesimpulan teman-teman. Nah, ini aktivitas saya ya, untuk menanam sawi, bukan ya, bayam merah, bukan bayam merah teman-teman ya. Ini sampai kelepotan ngomongnya teman-teman, tidak masalah. Oke, menanam sawi hijau. Jadi untuk lahan di 3x3 meter ini memang saya lengkapi ya teman-teman ya. Tujuannya apa? Untuk saya belajar juga berkebun ya, dan juga saya riset kalau kita menggunakan pupuk organik seperti apa hasilnya. Nah, di video kemarin sudah saya bagikan ya, panen jagung manis teman-teman, yaitu secara organik. Nah, itu sudah sebagian saya tanami lagi jagung ya, sebagian belum. Nah, nanti seperti apa saya kasih tunjuk pada teman-teman juga di lahan 10x5 meternya. Itu perkembangan dari lahan 3x3 meter ini teman-teman ya. Kalau di lahan 3x3 meter ini adalah riset saya
bertani, mengamati tanaman ya. Kendalanya apa tanaman itu saya amati di sini teman-teman ya. Dulu sini juga saya tanami jagung ya teman-teman. Itu sangat luar biasa tumbuhnya, sangat tinggi sekali. Untuk batangnya jagung kalau saya tanam di perkarangan ini. Nah, ini mau saya kembangkan di lahan 10 kali 3 meter 10 kali 5 meter. Tuh. Oke. Jadi setelah kita tanam ya, kita siram biasa ini tanpa menggunakan pupuk POC teman-teman ya. Kita siram dengan air biasa saja. Tujuannya apa? Supaya tidak stres tanaman teman-teman. Nah, seperti biasa ya, kalau saya mau menanam semua tanaman itu habis saya cabut itu tidak langsung saya tanam teman-teman. Tujuannya apa? Untuk melihat tanaman itu layu apa tidak. Memang biasanya ada yang layu dan tidak. Untuk jenis sayuran ya, kalau jenis kayak cabai ya jangan ya. Tuh. Oke, bisa dilihat ya, tanamannya hijau-hijau. Kalau dilihat dari sekilas memang seperti menggunakan pupuk kimia teman-teman, tapi ini tidak menggunakan sama sekali pupuk kimia. Di video-video saya sebelumnya kan sudah saya jelaskan ya, dan aktivitas saya memupuk menggunakan pupuk POC organik, pembuatan pupuk dari dari gulma ataupun rumput, sisa batang, sisa ranting ya, itu saya bikin pupuk semua. Nah, dan nanti di video selanjutnya ya, entah kapan nanti akan saya kasih tunjuk pada teman-teman pembuatan pembedah tanah, karena ini penting sekali. Ini khususnya bagi tanah yang sudah terlalu sering menggunakan pupuk kimia. Pasti residunya banyak sekali di dalam tanah. Nah, pembedah tanah ini bisa membantu teman-teman ya, untuk residu itu bisa terurai lagi, bisa dimakan oleh tanaman lagi. Makanya kalau ya lahan maupun tanaman, lahan maupun perkebunan teman-teman ya, sudah sering menggunakan pupuk kimia, disemprotkan dengan pembedah tanah saja itu sudah bagus. Itu awal saja, tapi nanti keduanya ataupun tanam kedua itu sudah tidak, karena residunya itu sudah hilang. Oke, dari sini paham ya, sudah jelas ya. Jadi untuk tahapan berkebun secara organik itu harus melalui proses dulu menggunakan pembedah tanah. Untuk apa? Menghilangkan residunya, baru nanti kita bisa secara organik. Itu pun berkala ya teman-teman, tidak langsung bagus. Itu adalah sistem organik seperti itu, karena tanah kita sudah terlalu rusak teman-teman. Oke, dari sini paham ya. Jadi ini saya sudah mulai petik daun bawangnya. Nah, daun bawang ini umurnya sudah ada yang 4 bulan, juga sudah ada yang baru 1 bulan ya. Tuh. Jadi kalau dimanapun ada tanah yang kiranya kosong itu saya tanami teman-teman, apapun tanamannya. Nah, nanti kangkungnya juga waktunya mulai kita petik ya teman-teman ya. Mungkin di video selanjutnya akan saya petik kangkung ya. Itu sudah 3 kali ya, 3 kali ini yang mau saya petik ini teman-teman. Jadi ada kacang panjang, ada sawi, ada kangkung, cabai, dan juga bumbu dapur ada teman-teman ya, seperti kunyit. Yang belum ada, laosnya belum ada teman-teman ya. Di sini belum saya tanam juga. Oke, dari sini bisa mengerti ya teman-teman ya, dan bisa diambil titik positif pada video kali ini. Intinya apa? Kita memanfaatkan perkarangan yang ada di perkarangan rumah itu supaya produktif, dan juga kita bisa belajar berkebun secara organik di lahan sekecil dulu ya. Tidak ada teman-teman ya ingin menjadi besar tanpa dari kecil dulu, itu tidak ada. Pasti dimulai dari kecil. Tapi kalau yang mulai dari besar saya pastikan akan bangkrut ya. Contohnya apa? Pertanian langsung besar itu kalau tanamannya mati semua pasti akan pusing teman-teman ya. Itu kan karena apa? Pondasinya belum ada. Makanya dimulai dari kecil dulu, mudah-mudahan bisa menjadi besar. Itu ya.
contohnya daun bawang ini ya, daun bawang ini juga hanya satu batang, satu rumpun saja awalnya saya tanam, sudah banyak sekali ya. Ini perkembangan teman-teman. Dan juga nanti kacang panjang itu hanya tidak banyak ya, hanya berapa batang saja. Itu juga saya kembangkan, buahnya tidak saya panen, saya bikin bibit mandiri. Yang kemarin yang sudah berjalan adalah bibit sawi ya teman-teman ya, sudah mulai berbunga, sudah mulai ada buahnya, tinggal penuaannya, hasilnya seperti apa nanti saya kasih tunjuk pada teman-teman juga. Oke, itu saja saya bagikan, semoga bermanfaat video kali ini ya teman-teman ya, bisa menginspirasi teman-teman. Dan tentunya bagi anak muda ya, ini adalah bertani secara simple ya, tidak ribet, tidak seperti anak muda yang bayangkan kalau bertani itu sebenarnya susah, capek ya, harus bergelut dengan lumpur. Itu tidak teman-teman, bisa kita bertani secara cerdas itu ya. Oke, banyak sekali daun bawangnya teman-teman saya tanam. Ini sebenarnya kalau lahannya masih ada ya, itu saya tanam lagi. Nah, tapi untuk di lahan 10 kali 5 meter itu memang tidak saya tanami daun bawang. Kenapa? Karena memang itu tujuannya saya riset juga ya, untuk tanaman jagung dan juga cabai di situ nanti teman-teman. Oke. Jadi itu saja saya bagikan, semoga bisa menginspirasi teman-teman ya, sekali lagi bisa bermanfaat bagi banyak orang juga. Tentunya bagi warga perkotaan juga tidak lupa ya, manfaatkan perkarangan itu semaksimal mungkin ya. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya ya, tentang pertanian secara mandiri teman-teman tentunya ya. Tuh, nah untuk daun bawang ya, daun bawang ini setiap hari saya petik ya teman, saya panen tiap hari. Nah, untuk cabenya belum ya, baru kemarin itu saya petik, sekarang sudah ada lagi yang merah teman-teman, nanti juga saya petik. Nah, umur cabai yang saya tanam itu sudah 1 tahun ya, sangat luar biasa, sudah 1 tahun teman-teman, tetap hidup, tetap berbuah ya, tetap produktif, tidak berkurang buahnya. Nah, tapi untuk saat ini agak berkurang teman-teman ya, mungkin karena pengaruh cuaca bisa teman-teman ya, karena cuacanya berapa hari yang lalu itu 1 minggu full itu tidak sinar matahari itu kurang, jadi untuk pertumbuhannya juga kurang teman-teman. Oke, saya akhiri video kali ini ya, semoga bermanfaat, dan sekali lagi terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, saya akhiri, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa.